Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia, dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran pekan lalu. Tapi sebelumnya Ustadz cek dulu kehadirannya. Kenapa dimatikan? Hah? Oh, sakit kepala. Ahmad Fitri Rahmani, Ahmad Royan Kausar, Fidra, Fitri, Zaimi, Mahathir, Bilal, Najib, Nabil Hazimi di rumah, Rafa, Raffi Wardana, Oka, Rehan Akbar, Sastra, Sayed, Fikri, ya. Pekan lalu kita sudah belajar tentang unsur teks eksposisi. Masih ingat apa saja unsur-unsurnya? Masya Allah. Unsur-unsur teks eksposisi. Ada gagasan dan fakta. Kalau gagasan itu berupa pendapat, berupa ide dari penulisnya. Kalau fakta berarti adalah fakta yang memang terjadi sesuai dengan apa yang kita tulis, apa yang kita bicarakan. Oke, perhatian, hari ini kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Ini di buku kalian ada di halaman 75. Dibuka bukunya di halaman 75. Sudah? Ada 3 struktur. Yang pertama apa? Tesis. 1 tesis. Kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, apa? Penegasan ulang. Yang disebut tesis adalah hal yang akan kita ungkapkan di dalam tulisan kita. Itu adalah tesis. Kalau di dalam bacaan yang lalu yang tentang hutan, maka tesisnya adalah bahwa hutan di Indonesia sedang mengalami masalah. Kalau yang pekan lalu kita baca mengenai hutan di Indonesia, berarti tesisnya adalah hutan di Indonesia sedang
bermasalah atau mengalami masalah. Walaupun judulnya bukan ini, tesis tidak sama dengan judul. Kalau judul bisa apa saja, tapi kalau tesis adalah inti pokok bahasan yang akan kita bicarakan. Tesis ini harus dibuktikan. Membuktikannya dengan fakta. Makanya di teks kemarin ada argumen. Argumen ini adalah buktinya yang berupa fakta-fakta dan data. Apa saja yang pekan lalu itu? Apa yang terjadi di hutan kita? Musnahnya hutan atau berkurangnya luasan hutan. Tidak cukup argumen seperti ini, karena kita memerlukan data. Itu berkurangnya luas hutan karena kebakaran hutan. Apalagi? Nah, itu bukan fakta, tapi gagasan. Di sini ada gagasan pemerintah harus cepat bertindak. Berkurangnya luasan hutan ini selain karena kebakaran hutan, di situ dikasih contoh, dikasih data. Hutan berapa persen yang hilang? 50% hilang setiap tahun. Berapa tahun terakhir? Dalam 20 tahun terakhir. Apalagi? Ya, akibatnya ini flora dan fauna musnah. Kemudian El Nino segala macam. Ada data lagi di situ. Setiap hari berapa hektar? Setiap menit berapa hektar? Iya, berapa? Ada datanya di situ. Hutan berkurang berapa hektar? 64 juta hektar per dalam 50 tahun. Terus ada yang per menit segala macam, itu adalah argumen. Itu contoh argumennya. Kemudian ditegaskan lagi di bawahnya bahwa memang hutan kita benar-benar mengalami masalah dan pemerintah harus cepat bertindak. Itu merupakan dari struktur teks eksposisi, tesis, rangkaian argumen, dan pendapat penegasan ulang. Yap. Yang mana? Ini. Berkurangnya luasan hutan. Berkurangnya luasan hutan. Ada yang mau ditanyakan? Ketika kita menyatakan sesuatu di dalam teks eksposisi, kita tidak bisa asal berkata, tetapi harus disertai dengan bukti. Buktinya berupa fakta dan data. Kemudian kita bisa menutup dengan penegasan dan
sebuah gagasan. Gagasan dari kita terkait dengan apa yang apa yang dituliskan di situ. Kalau di sini hutan ya berkaitan dengan kehutanan. Oke. Silakan dicatat dulu. Yap. Ya, Ustadz lupa, afwan Ustadz lupa, insya Allah nanti ini, karena kalian punya daftar nilai baru. Jadi Ustadz masih harus memindahkan nilai kalian ke daftar nilai yang baru. Dulu kan cuma dijadikan 2 kan, 7A, 7B. Nggak hilang, cuman Ustadz pindahkan ke daftar nilai untuk kelas ini. Karena yang dulu masih mengikuti yang lama daftar nilainya. Silakan dicatat dulu. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Yang mana? Flora dan fauna musnah. Jadi tesisnya, hutan di Indonesia sedang bermasalah. Argumennya, jumlah hutan semakin berkurang atau berkurangnya luasan hutan. Yang menyebabkan adalah kebakaran hutan. Dan data yang ditunjukkan adalah 50% hutan Indonesia hilang dalam 20 tahun terakhir. Kemudian data lain, hutan berkurang 64 juta hektar dalam 50 tahun. Kemudian ini akibatnya flora dan fauna musnah. Akibat yang lain juga iklim mengalami perubahan. Kemudian penegasan ulangnya ditambahkan dengan gagasan bahwa pemerintah perlu cepat bertindak. Ya. Jadi kalau bulan ini Banjarmasin sudah normal lagi pas. Itu gampang nanti. Belum. Kabar terakhir, vaksinasi itu insya Allah baru siap bulan April. Itu pun masih di pusat di Jakarta. Berkurangnya luasan hutan. Luasan hutan. Ada apa? Selama masa wabah, santri tidak boleh keluar dari pesantren. Bahkan kelas 7, ini beberapa perlu ke sekolahnya, ke SD-nya, untuk ijazah 3 jari. Tidak kami perbolehkan. Hari ini harusnya Rozan.
sama Hasani. Tapi tidak kami perbolehkan. Jadi kami mengusahakan ijazah nanti diambil dari sekolahnya, dibawa ke sini, 3 jarinya di sini, kemudian diantar lagi ke sekolah. Sudah selesai mencatatnya? Kalau sudah, kalau kita kembalikan lagi ke teksnya, masing-masing argumentasi ini itu bisa menjadi satu paragraf. Kalau kita ingin tulisan kita panjang. Tapi kalau kita ingin tulisan kita tidak terlalu panjang, mungkin kita bisa menjadikan 2 paragraf. Kalau yang dibaca kemarin ada lebih dari 5 paragraf. Kalau tidak salah ada 7 paragraf. Nah, kalau ingin menggabungkan boleh juga. Seperti 2 ini bisa dijadikan dalam 1 paragraf. Data tentang hilangnya hutan di Indonesia. Baik, kalau sudah di buku kalian di halaman 81 di situ dibahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Masih mencatat? Ada 5 kaidah kebahasaan. Kalau saya tulis di sini, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti boneka panda. Di mana? Apa isinya di sini? Iya. Menggunakan kata teknis. Kata yang bersifat teknis. Kemudian ada konjugasi. Konjugasi apa? Ada konjugasi kausalitas. Kemudian ada kata persuasif. Yang di sini kata penunjukan. Kemudian di sini kata kerja mental. Jadi ketika menulis ini menjadi sebuah paragraf atau sebuah teks eksposisi, yang perlu diingat ini. Ada kata-kata teknis, kata-kata yang bersifat teknis, seperti contohnya kemarin El Nino, kebakaran hutan, nah itu teknis. Setiap bidang ilmu itu mempunyai kata-kata teknis yang berbeda-beda. Contoh, kalian kenal dengan kata-kata kolom? Kolom. Apa itu kolom? Ya? Apa? Kolom. Kolom. Kalau di dalam tabel, kalau di dalam sebuah tabel, kalau ini tabel, yang disebut kolom yang mana? Yang bersifat vertikal ini kolom. Jadi tabel ini ada 3 kolom. Kalau yang ini baris. Itu dalam istilah akuntansi.
atau keuangan, kolom. Tetapi dalam istilah bangunan, yang disebut kolom adalah, ada yang tahu? Bukan pondasi, tapi tiang ini. Yang menonjol itu tiang pilar itu dalam dunia arsitektur, dalam dunia teknik sipil, dalam dunia bangunan itu disebut dengan kolom. Itu yang disebut dengan kata atau istilah teknis. Jadi yang tahu kata-kata teknis itu biasanya orang yang bidangnya memang di situ. Ya, kolom adalah tiang, yang tahu adalah mereka yang bidangnya di bangunan. Kalau menganggap kolom bagian tabel, biasanya orang yang bidangnya di akuntansi, yang bikin laporan keuangan. Nah, itu maksud kolom adalah ini. Ustadz Ilmi, ketika membuat laporan keuangan ahlan, nah, di tabelnya ada kolom, ada baris. Tapi kalau berbicara dengan Ustadz Iwan di bagian pembangunan, kalau bilang kolom berarti bilangnya yang dimaksud adalah tiang, pilar atau tiang. Itu istilah teknis. Kata persuasif itu adalah kata-kata yang sifatnya membujuk. Contohnya ini, pemerintah harus ini persuasif, bahkan ada kesan sedikit memaksa. Atau perlu, pemerintah sebaiknya. Jadi anjuran itu merupakan bentuk persuasif. Kata-katanya pun kata-kata persuasif. Kalau konjugasi kausalitas itu menunjukkan sebab dan akibat. Di sini misalkan hutan berkurang 64 juta hektar selama 50 tahun. Akibatnya flora dan fauna musnah. Itu akibatnya. Kausa itu akibat. Akibat yang lain adalah terjadi perubahan iklim. Ada penyebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Itu yang dimaksud dengan konjugasi kausalitas. Kemudian ada kata penunjukan. Kata penunjukan itu biasanya mengacu pada atau berdasarkan. Misalkan data ini didapatkan dari Dinas Kehutanan. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan, nah itu menunjuk, mengacu kepada sesuatu. Berdasarkan data statistik, itu juga mengacu ke sesuatu. Ya. Statistik itu apa? Statistik merupakan kumpulan data yang didapat dari hasil survei. Kemudian data itu disajikan ke masyarakat. Misalkan, setiap 10 tahun Indonesia melakukan survei penduduk atau sensus penduduk. Pernah dengar? Sensus penduduk. Akhirnya didapatkan data penduduk di Indonesia. Contohnya, data tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah 250 juta. Misalkan ya, ini bukan sebenarnya. Kemudian tahun 2011 datanya 251,5 juta. 2012 252 juta. 2014 254 juta. Ini merupakan data statistik. Data statistik bukan hanya penduduk. Data statistik Intan Ilmu, santri angkatan pertama berjumlah 33 santri. Ya, angkatan, enggak, maksudnya kelas 8.
Kemudian santri kelas 7 jumlahnya 66 orang. Nah, ini data statistik. Data statistik yang lain tentang santri intan ilmu, 100% santri intan ilmu adalah laki-laki. Itu data statistik. Kemudian dari 99 santri, 20% dari santri intan ilmu berasal dari luar Kalimantan. Luar Kalimantan Selatan, ya. 80% berasal dari Kalimantan Selatan. Nah, itu data statistik. Oke, paham? Set? Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sebenarnya juga data statistik, 60 juta. Jadi data yang berupa angka itu seringkali disebut dengan data statistik. Dan pemerintah kota, kabupaten, provinsi, bahkan nasional itu setiap tahun mengeluarkan buku data statistik. Kalau ditanya akuratnya, belum tentu. Kenapa? Karena sensus hanya dilakukan setiap 10 tahun. Jadi 2010 ada sensus, nah itu dihitung ke lapangan. Nanti berikutnya baru 2020, baru saja kan ada sensus lapangan. Antaranya itu merupakan perkiraan, perhitungan. Ya, jadi yang data pasti berdasarkan sensus itu yang 2010, 2020. Yang di sela-selanya itu data perhitungan atau perkiraan. Diperhitungkan dengan data pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya berapa, kemudian ditambahkan. Oke, ada yang mau tanya lagi? Nanti kalau kalian sudah kuliah perlu data, tinggal mencari Banjarmasin dalam angka, Banjarbaru dalam angka. Itu adalah data statistik kota. Semuanya ada di situ. Sampai jumlah penduduk Banjarmasin laki-laki, perempuan, berdasarkan umur, dari umur sekian sampai sekian itu ada semua. Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan itu ada. Itu yang disebut data statistik. Sangat diperlukan kalau kita melakukan penelitian. Kenapa? Di semua negara ada. Statistik penduduk dunia, kita tinggal mengambil data setiap negara, dijumlahkan. Tapi biasanya ada data penduduk dunia. Itu ada. Oke, ada lagi? Ini paham bagaimana cara menjadikan sebuah teks eksposisi dengan menggunakan 5 kaidah yang ada. Baik. Kalau memang paham, sekarang ada tugas. Tapi tugasnya dikerjakan di sini. Nanti dikumpul terakhir. Tugasnya adalah membuat teks eksposisi tidak kelompok, dikerjakannya di buku catatan. Nanti terakhir buku catatannya dikumpul. Teks, kenapa? Bukan kelompok, perorangan, supaya kalian masing-masing bisa. Teks eksposisi yang terdiri atas 2 sampai 3 paragraf. Minimum 2, maksimum 3 paragraf. Tesisnya santri intan ilmu, kita tulis ya.
Santri intan ilmu masih belum santrinya, bukan intan ilmunya. Santri intan ilmu masih belum mempunyai. Kalau itu tidak bisa diperdebatkan. Santri intan ilmu masih belum mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap kebersihan. Fakta kan? Fakta. Nah, kalian tinggal mencari argumennya. Itu yang kalian tulis. Makanya sebelum menulis paragrafnya, mungkin coret-coret apa buktinya ini. Misalkan masih suka membuang sampah sembarangan. Apalagi? Hah? Sampah masyarakat. Iya, makanya belum bisa membuang sampah di tempat sampah. Kemudian masih berantakan dalam menjaga kebersihan. Mungkin ketika makan, waktu jam makan, tidak bisa menjaga kebersihan ruang makan, berantakan, sisa-sisa makanan. Kemudian masih banyak baju-baju kotor yang ditempatkan sembarangan. Yalah, Ustadz punya fotonya. Banyak, bahkan ada baju yang kotor diselipkan di kamar mandi, di sela-sela dinding. Tuh ada semua fotonya, kami punya. Ya kalian nggak perlu lihat. Ustadz juga nggak bawa HP, jadi nggak bisa nunjukin. Ada banyak. Ada yang menaruh baju kotor di kamar mandi. Ada yang menaruh baju kotor di asrama. Ada yang baju kotornya digulung-gulung, digumpal-gumpal, langsung dimasukin almari. Kemudian juga ada yang sembarangan naik ke sini pakai sepatu. Sampai disuruh push up. Itu kan berarti tidak bisa menjaga kebersihan. Di kelas pun masih banyak sampah. Kemarin Ustadz Ahmad sampai memotret tempat sampah di sebuah kelas. Di kelas, nggak tahu di kelas mana. Kenapa? Nah, terserah yang mana, tapi kan ini tidak berbicara kelas 7, kelas 8. Umum. Hah? Santri intan ilmu. Oke, sekarang silakan membuat 2-3 paragraf tentang ini di buku catatan. Nanti di jam terakhir ketika jam habis dikumpulkan. Kenapa? Gagasan. Gagasan apa? Kan tadi sudah Ustadz, ini tesisnya. Kemudian argumennya yang Ustadz sebutkan tadi. Belum terbiasa membuang sampah di tempat sampah. Apa? Masih belum mempunyai kesadaran yang tinggi. Iya, menulis cerita. Dengan menyertakan bukti-buktinya. Kenapa? Penegasannya, mungkin nanti di terakhir penegasannya, nah contoh-contoh di atas memang merupakan bukti bahwa kesadaran terhadap kebersihan yang dimiliki oleh santri intan ilmu memang belum cukup tinggi.
Kemudian kalau mau memberi gagasan, saran, silakan. Ayo, langsung dikerjakan. Siapa yang nanya? Kenapa? Oh, nggak perlu menyebut nama. Misalkan dengan menyebutkan beberapa santri masih membuang. Nah, tidak harus menyebut nama. Tidak boleh kita saling menunjuk begitu. Mengacu pada diri sendiri saja. Apakah misalkan kehidupan sehari-hari, apakah tiap hari kalian gosok gigi? Apakah tiap hari kalian mandi? Kalau iya, berapa kali sehari menggosok gigi? Berapa kali sehari mandi? Baju yang kalian pakai sudah berapa hari tidak dicuci? Boleh. Dikumpul saja. Kalau ini mau disempitkan boleh. Misalkan disempitkan gini, saya sebagai santri intan ilmu belum mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap kebersihan. Nanti kalian bisa menyebutkan perbuatan kalian yang boleh. Kalau mau kelas 8 boleh juga. Ya. Apanya? Nggak jadi. Ya. Rangkaian argumen yang tadi. Kebiasaan membuang sampah, kebiasaan menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan. 2-3. Sedikit aja, cuma 2-3 paragraf. Oke. Ayo mulai menulis. Bu Zaimi.
Nah, ini terutama yang masuk di dalam tim kebersihan. Ini pasti tahu. Si Mamat, Rehan, Royan, Fikri. Kenapa? Itu bukan kebersihan. Ini yang berkaitan dengan kebersihan. Jadi coba untuk mengoreksi diri sendiri. Mawas diri, pelanggaran-pelanggaran terhadap kebersihan apa saja yang pernah dilakukan. Kemarin yang kena push up selain Fitri siapa? Yang push up karena pakai sepatu sampai ke lantai 3. Jimmy, Najib. Ya, makanya jangan sampai buru-buru. Sepatu alas kaki harus dilepas di tangga. Kenapa? Alas kaki. Sepatu dan alas kaki dilepas di tangga yang paling atas. Begitu naik teras, tidak boleh lagi memakai alas kaki. Alas kaki itu sepatu, sandal, itu alas kaki. Mungkin ada yang membuang bungkus-bungkus makanan sembarangan, atau bahkan ada yang tidak dibuang, malah dikoleksi di kamar asrama. Nah, jangan saling menuduh, kesadaran masing-masing. Nih, Afwan Ustadz tidak bisa ke sana untuk mengecek, memberi masukan ke tulisan kalian, karena tidak diperbolehkan kita berdekatan. Sudah? Iya, gini, tetapi ditulisnya bentuk paragraf, bentuk cerita. Ya, 2 paragraf. Masih ada yang belum? Masih ada yang belum? Lampu, kipas angin yang atas belum, terus mihrab itu kan harusnya marmer. Marmer yang mihrab itu apa yang bagian depan? Hah? Dananya besar sekali. Jadi sambil menunggu dana kita cat saja dulu. Sementara. Tapi sudah bagus kan walaupun cuma sementara. Bisa membayangkan berapa besarnya listrik yang dipakai kalau pakai AC? Iya. Iya. Pindah ke asrama kalian. Ke gedung baru asrama. Enggak, karena kalau
masjid dikasih AC, berapa banyak AC dan berapa besar biaya listrik yang harus dikeluarkan? Kalau tidak salah, kami bayar listrik sekarang 15 juta sebulan kalau nggak salah. Iya. Tapi pastinya Ustadz tidak tahu, yang tahu bagian keuangan. Tapi sekitar itu. Tuh lihat, di meja-meja masih ada bekas botol. Ada bungkus-bungkus makanan. Itu merupakan bukti dari tesis ini. Napa Rafa? Ini bekas apa? Ada telur cicak di bawah. Ketika kalian di kelas, beberapa kali Ustadz sempat masuk ke asrama. Dan asrama kalian, subhanallah. Setelah ada teguran, ya kan? Itu pun karena hari Senin lalu kita menerima tamu dari Dinas Kesehatan. Ada. Yang waktu kalian sholat ya baju coklat-coklat. Kenapa? Nggak ke kelas. Rencananya memang begitu, karena rencananya Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Batola, kemudian dari Puskesmas Mandastana mengecek ini prosedur kesehatan di Intan Ilmu. Kenapa? Enak. Uangnya kemarin biaya swab berapa? Enggak. Yang di apa namanya rumah sakit Ciputra 1,3. Kalau di puskesmas gratis memang, tapi selesainya lama, paling cepat 5 hari. Gratis, di mana? Di Balitbang.
Waktunya kurang berapa lama? Oh itu ya? Masih lama? Ditulis dalam bentuk paragraf, cerita dalam bentuk cerita. Tidak berpoin-poin gitu, tapi langsung seperti contoh yang hutan. Nah, duduk dulu, nggak boleh ke depan. Nanti mengumpulkannya pun ke satu orang saja, baru saya terima. Tidak mengumpul langsung ke depan. 2-3 paragraf. Terserah mau ke ketua kelas. Minimum 2 paragraf. Ya. Itu berapa? 3. Bel yang pertama tadi udah bunyi ya? Nanti dikumpulnya ke ketua kelas, ke Fitri. Nanti Fitri yang naruh di meja Ustadz, Ustadz bawa.
Ingat ya bahwa prosedur COVID itu juga bagian dari kebersihan. Kalian rajin cuci tangan, nah itu kebersihan juga. Mengingatkan kepada seluruh santri pesantren yang hadir umum terhadap protokol kesehatan COVID-19 agar selalu menggunakan masker Jika berada di ruang kelas, mencuci tangan ketika sebelum masuk kelas dan mencuci tangan kembali setelah keluar kelas. Mati aja. Hah? Ayo mati itu dulu. Ya kah? dan diumumkan Sudah dilaporkan ke musrif? Sekarang kayak Oh, di sini. Dia lagi diisi ada. oh lagi mengisi ininya, tangki atas. sekarang kayak masih itu. Kenapa? Detol? Enggak, sudah enggak. Kenapa? Ada? Saat di mana sih? Jangan bangun tinggi itu bangun yang menara nggak? Di mana? Bangunnya di mana? Nanti di sebelah sana. Masjid di bagian depan. Ya, nah, untuk ada kok bisa naik ke situ? Enggak bisa. Apa isinya? Penampungan air hujan. Jadi air hujan ditampung di situ. Nanti kalau pas musim-musim kering kita kekurangan air, itu yang dipakai untuk wudhu segala macam. Karena PDAM di sini kan belum lancar, masih sering mati. Kenapa? Pas lawan pertama kalau salah ada praktek pakaian. Karena PDAM mati, tangki atas kosong, akhirnya kami membeli air dari PDAM, diisikan ke tangkinya. Berapa harganya? Nah kurang tahu, Ada sejuta. nggak sampai. Kira-kira kami ini bisa merasakan semuanya Kenapa? Rasakan semuanya jadi ini lebih pantas apa? Berdoa saja kan kalian sampai SMA. Insya Allah ini. Ya, masakan asrama baru, lapangan itu. Ya insya Allah kan nanti tergantung dari donasi. Kalian berdoa supaya donasi lancar sehingga pembangunan juga bisa lancar. Uang santri bulan itu Kenapa? Nah, Mahathir. Adab belajar di dalam kelas. Apa adabnya? Bukan, nggak boleh makan sama sekali. Adabnya nanti setelah di luar kelas baru boleh dimakan. Kenapa? Penegasan ulang di akhir penulisan bisa disebutkan hal-hal yang diceritakan di atas merupakan bukti bahwa santri intan ilmu belum mempunyai ini. Kemudian kalian bisa memberi gagasan, memberi saran
Kenapa? Ya, karena teks eksposisi itu punya 3 ini. Jadi setelah tesisnya dikasihkan bukti-buktinya, kemudian di sini bilang bahwa bukti-bukti itu memang mendukung tesisnya. Iya, kalimat yang berbeda. Belum. Live itu beli, bukan membuat. Jadi di Indonesia ada, tapi kita kan Indonesia belum mampu membuat lift sendiri, jadi pasti lift buatan luar negeri. Kalau online perawatannya nanti sulit, pemasangannya sulit, jadi nggak mungkin online. Ya kalau belum. Hoax itu bukan eksposisi. Nah, kalau eksposisi buktinya tidak boleh hoax. Ya. Sudah. Sudah. Hah? Karena ada kalian, ada santri. Kalau Umar bin Khattab dibuka untuk umum, kemudian ada yang membawa virus, kalian yang tertular. Kenapa? Kalau tidak ada COVID, kan seperti kemarin dibuka. Sholat Jumat kan orang luar boleh sholat di sini. Tapi sekarang tidak. Kalau ada yang positif ya dites lagi kalian. Itu bayar setiap pekan kita bayar lagi. Kalau itu sudah ditanggung oleh Dinas Kesehatan. Ini cuma kenapa yang bayar? Ya, dinas kalau ada temuan, kemudian kita dikarantina itu sudah masuk ke dalam Dinas Kesehatan. Tapi naudzubillah min dzalik jangan sampai. Kayak Abdul Khalik ya. Abdul Khalik. Kenapa Abdul Khalik? Kan dia positif. Sempat. Terus kayak pengennya di Tiap 2 bukan tiap hari, tiap pekan. Ya. Hah? Nggak tahu katanya. Tapi memang ada beberapa santri yang sempat positif. Makanya ketika di karantina, yang sempat positif itu karantinanya beda ruangan. Ruang isolasi. Adiknya kotak sule. Kenapa? Ya. Sempat, tapi kan kalau positif tidak boleh datang. Jadi harus nunggu negatif dulu, baru sampai ke sini. Sampai ke sini pun dikarantina dengan ruang yang berbeda. Padahal sebenarnya tidak perlu. Kalau di swab sudah negatif, itu tidak perlu karantina lagi. Tapi kami hati-hati, kenapa? Karena kami khawatirkan ketika perjalanan ke sini ada yang tertular, membawa virus. Saya kenapa pas kemarin bos santri yang setuju ditarik ke pesantren, terus baru besoknya disimpan semuanya, kan pas kalau hasil semua keluar langsung melakukan lagi. Kenapa? Kan kemarin kan swab tes itu sendiri kan Pak. Sampai kemarin sore tempat ininya. Kenapa enggak dikumpulkan semuanya dulu masuk pesantren, terus besoknya baru disimpan semuanya?
Kalau dikumpulkan dulu, kalau ada yang positif gimana? Nah, kan kami hanya menerima santri yang memang negatif. Kalau positif tertular kalian. Sudah selesai semua? Belum? Ustadz tidak memberikan ulangan harian, tapi ini akan dihitung sebagai ulangan harian kalian. Nilai-nilainya. Buku tulis dari pesantren sudah dibagikan ya? Antum tuh boleh lah ngomong sama Jem nggak? Nggak boleh. Di kelas aja nanti udah. Hah? Ngajarin lu bisa di kelas bah gitu. Ya enggak lah. Kalau di sini manggilnya Ustadz. Jangan lain sama. Ada dari gitu. Kalau Ustadz juga manggil dia di sini Rozan. Kalau di rumah bukan. Abang. Jadi anak Ustadz 3 itu yang pertama dipanggil kakak, yang kedua abang, yang ketiga adik. Itu dari sebelum masuk sudah dipesani seperti itu, kan? Kenal juga sama beberapa ustadz di sini. Kan sama beberapa ustadz yang ada di sini sudah kenal, kayak Ustadz Irwan, itu kan kenal karena ketemu di Muba. Nah, kalau di luar manggilnya Om, tapi di sini manggil ustadz semua. Om Aji, ya. Ke Ustadz Aji manggilnya Om Aji. Kalau Ustadz Arif panggil Ustadz Arif. Yang dipanggil Om itu Ustadz Andri, Ustadz Aji, Ustadz Irwan, Ustadz Soleh enggak? Hah? Ustadz Dodi manggil Ustadz. Hah? Ya Ustadz. Kalau yang memang kalau yang memang Ustadz dari awal dipanggil Ustadz sudah. Ya, Masya Allah. Bagus, Masya Allah. Ya, tinggal nanti dikumpul ke Fitri. Ini kenapa tidur? Raffi. Mungkin tugas berikutnya, santri intan ilmu masih belum disiplin. Ya. Kalian menyadari tidak kalau tulisan ini sebenarnya adalah teguran buat kalian? Teguran dan akhirnya kalian menegur diri sendiri. Ngefek. Akhirnya kalian menyadari kan, daripada ditegur langsung dimarahi, lebih baik seperti ini kan? Alhamdulillah kalau sadar kalau ini sebenarnya adalah teguran. Kenapa? Kalau dikasih tahu langsung kadang tidak dimasukkan ke otak, ya. Tapi kalau ini kalian menilai sendiri perbuatan saya yang tidak sesuai dengan prinsip kebersihan apa.
Sudah selesai semua? Kalau sudah, dikumpulkan ke ketua kelas, ke Fitri. Ayo Fitri. Ayo kembali ke tempat duduknya yang sudah mengumpul. Ketua kelas, kalau sudah terkumpul semua, tolong ditaruh di meja Ustadz. Sudah semua? Siapa yang belum? Sudah, sudah. Ya, jazakallahu khairan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Itu nanti di rumah dilihat sama orang tua Fitri. Ini kan di-share di YouTube. Ini direkam tujuannya supaya teman-teman kalian yang di rumah itu bisa belajar. Hah? Lewat YouTube. Lewat YouTube. Tidak. Makanya perbuatan kalian semua terekam di sini. Makanya selalu jaga adab dan akhlak. Walaupun tidak ada kamera, tetap jaga adab dan akhlak. Karena akan selalu ada yang mengamera. Iya. Selalu jaga adab dan akhlak dimanapun. Baik. Kita masih punya waktu berapa menit? Hah? Oh, jamnya terlalu cepat. Berapa menit? Masih ada waktu berapa menit? 5. Berarti 5 menit lagi, masih ada waktu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan, nanti aja. Tuh di bawah ada makanan, ada sampah. Mamat. Tuh di bawah kursinya. Ada satu lagi tuh. Nanti dibuang di tempat sampah, jangan disimpan di bangkunya. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Kan ada lampu yang terpasang di masjid. Dia ada lampu gantung besar. Insya Allah lampu gantung. Gimana bentuknya? Bentuknya? Ya kan nanti kita tidak bisa membuat sendiri. Beli. Makanya jangan dipegang. Pas Kak, Mahathir, pas azan. Jangan dipegang. Setelah azan megang mic, pakai hand sanitizer nggak? Nah, pakai hand sanitizer. Karena yang azan gantian kan? Walaupun orang pesantren, tetap
pencegahan terhadap COVID, ikuti protokol. Kan ada hand sanitizer untuk cuci makanya. Iya kan ada. Nah ini belnya sudah. Yang di meja baru ya? Kenapa? Yang di meja kajian itu ada. Iya, iya. Ya kalau yang azan boleh kalau santri-santri umum. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.